warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Imtiazah Ziva Nur Rafiq. Saya mahasiswa aktif semester 5 di Universitas Siliwangi. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu agar apa yang kita kerjakan saat ini menjadi ladang pahala bagi kita semua. Oke, sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui tentang ilmu ekonomi? Pasti yang dalam pikiran kalian ketika mendengar kata ilmu ekonomi, kalian akan berpikir tentang uang, dan uang, benar kan? Nah teman-teman, sebenarnya ilmu ekonomi lebih luas daripada itu. Nah, ngomongin kebutuhan, aku butuh traveling, aku butuh pendidikan, aku butuh kendaraan. Apa sih pengertian dari kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia terhadap barang ataupun jasa yang dapat memberikan kepuasan ataupun kemakmuran terhadap manusia itu sendiri, baik dalam kepuasan jasmani maupun rohaninya. Kebutuhan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi manusia agar manusia dapat bertahan hidup. Kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas. Contohnya, ketika kamu memiliki rumah, maka kamu membutuhkan perabotan. Ketika kamu telah memiliki perabotan, maka akan terus tumbuh kebutuhan-kebutuhan lain untuk memenuhi keinginannya. Menurut pengertiannya, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mengkaji khusus tentang tindakan-tindakan manusia yang memiliki kebutuhan yang tak terbatas dengan alat pemuas yang potensinya sangat terbatas. Secara garis besar, kebutuhan manusia dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Yang kedua, kebutuhan menurut subjeknya. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktu. Dan yang terakhir, kebutuhan menurut sifatnya. Langsung saja, yang pertama ada kebutuhan manusia menurut tingkat intensitasnya. Kebutuhan manusia menurut tingkat intensitasnya dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada primer, yang kedua ada sekunder, dan yang terakhir ada tersier. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia yang harus terpenuhi agar manusia tetap menjalani hidupnya. Manusia butuh makan, manusia butuh minum, manusia butuh rumah untuk menjadikannya tempat tinggal. Yang kedua ada sekunder. Sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer, seperti jika manusia telah memiliki rumah, otomatis manusia akan membutuhkan perabotan seperti kulkas, kompor, kasur, agar manusia dapat menjalani hidupnya dengan nyaman. Selanjutnya ada tersier. Apabila primer dan sekunder telah terpenuhi, kembali kepada sifat manusia yang memiliki kebutuhan yang terbatas, maka hadirlah kebutuhan tersier untuk membuat manusia meningkatkan tingkat sosialnya, seperti manusia berkeinginan memiliki emas, memiliki mobil mewah, memiliki motor banyak, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua ada kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan ini dibagi atas dasar sasaran alat pemuas yang digunakan. Kebutuhan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada jasmani, dan yang kedua ada rohani. Yang pertama, jasmani ini kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani, seperti pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal. Kebutuhan ini sering juga disamakan dengan kebutuhan primer. Yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan kejiwaan, seperti manusia perlu sekolah agar pintar, manusia perlu liburan agar merefreshing otak dari segala kepenatan. Lalu juga sebagai umat beragama, manusia perlu ibadah agar mendapatkan ketenangan jiwa. Selanjutnya, yang ketiga ada kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya dibagi menjadi 2. Ada kebutuhan individual dan ada kebutuhan umum. Kebutuhan individual adalah kebutuhan masing-masing pribadi manusia. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Seperti contohnya, petani memerlukan cangkul, guru memerlukan spidol. Nah, selanjutnya ada kebutuhan umum, yaitu kebutuhan yang dibutuhkan oleh kebanyakan manusia, seperti
jalan raya, jembatan penyeberangan, ataupun kendaraan umum. Selanjutnya yang terakhir ada kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada kebutuhan sekarang dan yang kedua adalah kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang sekarang adalah kebutuhan yang sifatnya mendesak dan tidak dapat ditunda-tunda. Seperti contohnya, ketika sakit, kita harus segera berobat ke dokter agar sembuh. Ketika kita lapar, kita harus segera makan. Ketika kita haus, kita harus segera minum. Yang kedua tadi ada kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang adalah sifatnya tidak mendesak dan dapat ditunda sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Seperti contohnya, kita sebagai orang tua menabung untuk kebutuhan pendidikannya anaknya di masa yang akan datang, ataupun kita menabung untuk berlibur, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum menutup pelajaran kali ini, mari kita mengucapkan hamdalah. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang kalian terima menjadi bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup pelajaran kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.